Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlan Aleka Pertama, NIM 2003 20133, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Maluku Saleh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biodiesel. Pendahuluan tentang biodiesel. Gagasan awal dari perkembangan biodiesel adalah dari suatu kenyataan yang terjadi di Amerika pada pertengahan tahun 80-an. Ketika itu, petani kedelai kebingungan memasarkan kelebihan produk kedelainya serta anjloknya harga di pasar. Dengan bantuan pengetahuan yang berkembang saat itu serta dukungan pemerintah setempat, para petani mampu membuat bahan bakar sendiri dari kandungan minyak kedelai menjadi bahan bakar diesel yang lebih dikenal dengan biodiesel. Produk biodiesel dimanfaatkan sebagai bahan baru untuk alat-alat pertanian dan transportasi mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, para ahli telah menyimpulkan bahwa bahan bakar biodiesel memiliki sifat fisika dan kimia yang hampir sama dengan bahan bakar diesel konvensional dan juga memiliki nilai energi hampir setara tanpa melakukan modifikasi pada diesel. Keunggulan dari bahan bakar ini adalah dalam melakukan kendali kontrol polusi, di mana biodiesel lebih mudah daripada bahan bakar diesel fosil karena tidak mengandung sulfur bebas dan memiliki gas buangan dengan kadar pengotor yang rendah dan dapat didegradasi. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran mono, alkil, ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bahan bakar mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaru seperti minyak nabati. Misalnya minyak sawit, minyak kelapa, minyak kemiri, minyak jarak pagar, dan minyak berbagai tumbuhan yang mengandung trigliserida. Biodiesel tergolong bahan bakar yang dapat diperbarui karena diproduksi dari hasil pertanian, antara lain jarak pagar atau zat tropha, curcas, kelapa sawit, kedelai, jagung, kapas, dan juga bisa dari lemak hewan. Penggunaan biodiesel cukup sederhana, dapat terurai atau biodegradable, tidak beracun, dan pada dasarnya bebas kandungan belereng atau sulfur. Biodiesel memiliki kelebihan dibandingkan dengan solar antara lain. 1. Termasuk bahan bakar yang dapat diperbarui. 2. Tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada. 3. Tidak para efek rumah kaca karena siklus karbon yang terlihat pendek. Yang keempat, kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel, sekitar 80% dari petroleum diesel. Yang kelima, penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin diesel karena memberikan lubrikasi lebih pada bahan bakar petroleum. Yang keenam, aman digunakan karena lebih dari pada gula, kandungan racunnya 10 kali lebih rendah daripada garam, memiliki plus poin yang tinggi yaitu sekitar 200 derajat Celcius, sedangkan bahan bakar diesel petroleum plus poinnya hanya sekitar 70%. Dan yang terakhir, 7 yaitu bilangan setana dengan lebih tinggi daripada petroleum diesel. Reaksi transrifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan enzim lipase sebagai katalisnya. Penggunaan enzim lipase ini sangat menarik untuk dikembangkan karena gliserol sebagai hasil samping dilakukan. Namun demikian, dikarenakan biaya produksinya cukup tinggi, maka perkembangannya kurang begitu cepat. Tetapi dengan menggunakan metode Whole-Cell Biosynthesis dengan dukungan partikel biomasa telah dapat dilakukan pembuatan biodiesel dengan harga yang lebih murah. Reaksi transesterifikasi. Reaksi transesterifikasi merupakan reaksi antara trigliserida dengan alkohol dan katalis membentuk metil ester asam lemak atau FANI dan gliserol sebagai produk samping. Transesterifikasi minyak nabati dengan katalis asam menunjukkan pada nomor 2 sebagai berikut. Dari penjelasan tersebut,
bahwasannya menjelaskan asam karboksilat dapat terbentuk oleh reaksi karbon dioksida tahap 2 dengan adanya air dengan campuran reaksi. Hal ini mendasari bahwa denitrifikasi dengan katalis asam harus berlangsung tanpa adanya air. Kehadiran air akan menurunkan hasil alkil ester. Contoh katalis asam adalah H2SO4 yang memberi konversi tinggi, tetapi reaksi berlangsung lambat lebih dari 3 jam dan memerlukan suhu di atas 100 derajat Celcius. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transertifikasi. A. Lama reaksi. Semakin lama waktu reaksi, semakin banyak produk yang dihasilkan karena keadaan ini akan memberikan kesempatan terhadap molekul-molekul reaktan untuk pertumbuhan suatu sama lain. Namun setelah keseimbangan tercapai, tambahan waktu reaksi tidak mempengaruhi reaksi. B. Rasio perbandingan alkohol dan minyak. Rasio molar antara alkohol dengan minyak nabati sangat mempengaruhi dengan metil ester yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi ester yang dihasilkan akan bertambah banyak. Perbandingan molar antara alkohol dan minyak nabati yang bisa digunakan dalam proses industri untuk mendapatkan produksi metil ester yang lebih besar dari 98%, berat adalah 6:1. C. Jenis katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivitas. Namun tidak menggeser letak keseimbangan, penambahan katalis bertujuan untuk mempercepat reaksi dan menurunkan kondisi operasi. Tanpa katalis, reaksi transferikasi baru dapat berjalan pada suhu 250 derajat Celcius. Ketika reaksi selesai, kita akan mendapatkan massa katalis yang sama seperti pada awal kita tambahkan. Katalis yang dapat digunakan dapat berupa katalis homogen atau heterogen. Katalis homogen. Katalis homogen adalah katalis yang mempunyai fasa sama dengan reaktan dan produk. Katalis homogen yang banyak digunakan pada reaksi transfer teripika adalah katalis basa atau alkali seperti kalium hidroksida atau KOH dan natrium hidroksida atau NaOH. Penggunaan katalis homogen ini mempunyai kelemahan yaitu bersifat korosif, berbahaya karena dapat merusak kulit, mata, paru-paru. Bila bertelan, sulit dipisahkan dari produk sehingga terbuang pada saat pencucian, mencemari lingkungan, tidak dapat digunakan kembali. Katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang mempunyai fasa yang tidak sama dengan reaktan dan produksi. Jenis katalis heterogen yang dapat digunakan pada reaksi transeterifikasi adalah CaO, MgO. Keuntungan menggunakan katalis ini adalah mempunyai aktivitas yang tinggi, kondisi reaksi yang ringan, masa hidup katalis yang panjang, biaya katalis yang rendah, tidak korosif, ramah lingkungan, dan menghasilkan sedikit masalah pembuangan, dapat dipisahkan dari larutan produksi sehingga dapat digunakan kembali. Katalis berfungsi untuk mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivitas sehingga reaksi dapat berlangsung pada suhu kamar. Sedangkan tanpa katalis, reaksi dapat berlangsung pada suhu 250 derajat Celcius. Katalis yang biasa digunakan dalam reaksi transeterifikasi adalah katalis basa seperti kalium hidroksida atau KOH dan natrium hidroksida NaOH. Reaksi transeterifikasi dengan katalis basa akan menghasilkan kontribusi minyak nabati menjadi metil ester yang optimum atau 94% sampai 95% dengan jumlah katalis 0,5% sampai 1,5% BB minyak nabati. Jumlah katalis KOH yang efektif untuk menghasilkan konversi yang optimum pada reaksi transeterifikasi adalah 1% BB minyak nabati atau Danoko D2000. D. Suhu. Kecepatan reaksi transeterifikasi meningkat pada suhu yang mendekati titik didih alkohol yang digunakan. Suhu selama reaksi transeterifikasi dapat dilakukan pada rentang suhu 30-65 derajat Celcius dan dijaga selama proses tergantung dari jenis minyak yang digunakan. Dalam proses transeterifikasi, perubahan suhu reaksi menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau tumbukan antara molekul bereaksi meningkat, atau energi yang dimiliki molekul bisa mengatasi energi
Fasi, dengan kata lain, perubahan suhu akan mempengaruhi probabilitas peluang molekul dengan energi yang sama atau lebih tinggi. Dari energi aktivitas, suhu mempengaruhi viskositas dan kinesis karena viskositas dan kinesis merupakan dua parameter fisik penting yang mempengaruhi pemanfaatan biodiesel. Sebagai bahan bakar, semakin tinggi suhu menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau energi kinetik yang dimiliki molekul-molekul reaksi semakin besar, sehingga tumpukan antara molekul reaksi juga meningkat. Pengadukan. Meningkatkan kecepatan reaksi karena dengan pengadukan akan mempercepat pergerakan molekul dan memperbesar peluang terjadinya tumbukan antar molekul. Pada awal reaksi, pengadukan berfungsi untuk mendorong terjadinya difusi antar minyak sampai terbentuk metil ester. Lama waktu pengendalian atau setting. Lama waktu pengendalian berpengaruh pada proses sentrifikasi dua tahap, yaitu melakukan 2 kali proses sentrifikasi. Pengendapan bertujuan untuk memisahkan gliserol dan biodiesel. Waktu pengendapan metil ester mempengaruhi bilangan asam. Ketidakpengendapan yang lebih lama diduga tingkat oksidasi pada proses 2 tahap lebih tinggi daripada proses 1 tahap. Hal ini mengakibatkan bilangan asam menjadi lebih tinggi. Umumnya, biodiesel cenderung mudah mengalami kerusakan oleh proses oksidasi dan hidrolisasi pada waktu penyimpanan karena adanya asam lemak tak jenuh yang merupakan penyusunan komposisi biodiesel. Kandungan air. Keberadaan air yang berlebihan dapat menyebabkan sebagian reaksi dapat berubah menjadi reaksi sabun atau sponifikasi yang akan menghasilkan sabun sehingga meningkatkan viskositas terbentuknya gel dan dapat menyebabkan pemisahan antara gliserol dan biodiesel. Metanol. Jenis alkohol yang selalu dipakai pada proses transterifikasi adalah metanol. Metanol merupakan jenis alkohol yang paling disukai dalam pembuatan biodiesel karena metanol atau CH3OH mempunyai keuntungan lebih mudah bereaksi atau lebih stabil dibandingkan dengan etanol atau C2H5OH. Karena metanol memiliki 1 ikatan karbon, sedangkan etanol memiliki 2 ikatan karbon, sehingga lebih mudah memperoleh pemisahan gliserol dibanding dengan etanol. Kerugian dari metanol adalah metanol merupakan zat beracun yang berbahaya bagi kulit, meta paru-paru, pencernaan, dan dapat merusak plastik dan karet terbuat dari batu bara. Metanol berwarna bening seperti air, mudah menguap, mudah terbakar, dan mudah bercampur dengan air. Etanol lebih aman, tidak beracun, dan dibuat dari hasil pertanian. Etanol memiliki sifat yang sama dengan metanol, yaitu berwarna bening seperti air, mudah menguap, mudah terbakar, dan mudah bercampur dengan air. Pembuatan biodiesel dari minyak nabati. Esterifikasi. Minyak lemak mentah tak jarang mengandung asam lemak bebas dalam jumlah besar. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya berampung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisis minyak sawit adalah glycerol dan ALB. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Kadar asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%. Lemak dengan kadar asam lemak bebas lebih besar dari 1%. Jika dicicipi akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tinggi. Namun intensitasnya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas. Transesterifikasi. Salah satu proses pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan dalam industri adalah transesterifikasi minyak nabati. Transesterifikasi adalah reaksi antara trigliserida dan alkohol menghasilkan gliserol bebas dan ester alkil asam lemak. Yang pertama kali dilakukan pada tahun 1853 oleh ilmuwan E. Duffy dan J. Petrix. Transesterifikasi adalah penggantian gugus alkohol dari ester dengan alkohol lain. Umumnya, katalis yang digunakan adalah NaOH atau KOH. Metanol lebih umum digunakan untuk proses transesterifikasi karena harganya lebih murah dan lebih mudah untuk diatur ulang kembali. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis alkohol lainnya seperti alkohol
Triplifikasi merupakan suatu reaksi keseimbangan untuk mendorong reaksi agar bergerak ke arah hasil reaksi, sehingga dihasilkan metil ester atau biodiesel. Maka diperlukan gunakan alkohol dalam jumlah yang berlebih atau salah satu produk yang dihasilkan harus dipisahkan. C. Pencucian. Tujuan pemurnian biodiesel atau ester metil asam lemak adalah untuk menghilangkan sisa katalis, sisa gliserol, dan ion logam sebagai sabun. Ketiga zat pengotor tadi lazim berada pada fase ester metil asam lemak ketika pemisahannya dengan fase gliserol. Sisa katalis sebagai hidroksidanya ataupun metoksida masih tertinggal pada ester metil asam lemak. Setelah proses pemisahan fase gliserol dan fase ester metil asam lemak harus dihilangkan karena menyebabkan kerusakan yang berupa korupsi pada pompa. D. Pengeringan biodiesel. Langkah pemurnian selanjutnya adalah pengeringan, yaitu pemisahan ester metil asam lemak dan air dan metanol yang tersisa ketika proses pencucian. Biodiesel atau ester metil asam lemak dipanaskan selama 60 derajat Celcius dan divakuum selama 30 menit. Sifat-sifat penting dari bahan bakar mesin diesel. A. Viskositas. Viskositas atau kekentalan merupakan sifat intrinsik fluida yang menunjukkan resistensi fluida terhadap alirannya. Karena gesekan di dalam bagian cairan yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain mempengaruhi pengantoman bahan bakar dengan injeksi kepada ruang pembakaran. Akibatnya terbentuk pengedapan pada mesin. Viskositas yang tinggi atau fluida yang masih lebih kental akan mengakibatkan kecepatan aliran akan lebih lambat, sehingga proses derajat otomatis bahan bakar akan terlambat pada ruang bakar. Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan proses kimia, yaitu proses transesterifikasi untuk menurunkan nilai viskositas minyak nabati sampai mendekati viskositas biodiesel standar nasional Indonesia atau NSNI dan standar solar. Pada umumnya viskositas minyak nabati jauh lebih tinggi dibandingkan viskositas solar, sehingga biodiesel turunnya minyak nabati masih mempunyai hambatan untuk dijadikan sebagai bahan bakar pengganti solar. B. Densitas rapat massa. Massa jenis menunjukkan perbandingan massa persatuan polimer. Karakteristik ini berkaitan dengan nilai kalor dan daya yang dihasilkan oleh mesin diesel. Persatuan polimer bahan bakar, kerapatan suhu fluida P dapat didefinisikan sebagai massa persatuan polimer. C. Titik kabut cloud point dan titik tuang for point. Titik kabut adalah temperatur saat bahan bakar mulai tampak berkurung bagikan kabut atau berawan atau cloudy. Hal ini terjadi karena munculnya kristal-kristal atau padatan di dalam bahan bakar. Meski bahan bakar masih dapat mengalir pada suhu ini, keberadaan kristal dalam bahan bakar dapat mempengaruhi kelancaran aliran bahan bakar di dalam filter, pompa, dan injektor. Titik kabut dipengaruhi oleh bahan baku biodiesel. Titik tuang adalah temperatur terendah yang masih memungkinkan bahan bakar masih dapat mengalir atau temperatur di mana bahan bakar mulai membeku atau mulai berhenti mengalir. Di bawah titik tuang, bahan bakar tidak dapat lagi mengalir karena terbentuknya kristal yang menyumbat aliran bahan bakar. D. Bilangan LOD. Bilangan LOD menunjukkan tingkat ketidakjenuhan atau banyaknya ikatan rangkap asam lemak penyusunan biodiesel. Kandungan senyawa asam lemak tidak jenuh meningkatkan performa biodiesel pada temperatur rendah karena senyawa ini memiliki titik lemak atau melting point yang lebih rendah sehingga berkolerasi terhadap cloud point dan for point yang rendah. Namun di sisi lain, banyaknya senyawa lemak tak jenuh dalam biodiesel memudahkan senyawa tersebut bereaksi dengan oksigen di atmosfer. Biodiesel dengan kandungan bilangan LOD yang tinggi akan mengakibatkan tendensi polimerasi dan pembentukan deposit pada injektor nozzle dan cincin piston pada saat mulai pembakaran nilai. Maksimum harga angka LOD yang diperbolehkan untuk biodiesel yaitu 115 gram sampai 100 gram. E. Kadar air. Kadar air dalam minyak merupakan
Salah satu tolak ukur suatu mutu minyak, makin kecil kadar air dalam minyak, maka mutunya makin baik. Hal ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya reaksi hidrolisis yang dapat menyebabkan kenaikan kadar asam lemak bebas. Kandungan air dalam bahan bakar dapat juga menyebabkan turunnya panas, berbusa, dan bersifat kalorifer jika bereaksi dengan sulfur karena akan membentuk asam. F. Angka Cetana. Angka Cetana adalah ukuran kecepatan bahan bakar diesel yang diinjeksikan ke ruang bakar bisa terbakar secara spontan setelah bercampur dengan udara. Angka Cetana pada bahan bakar mesin diesel memiliki pengertian yang berkebalikan dengan angka oktan pada bahan bakar mesin bensin. Semakin cepat suatu bahan bakar mesin diesel terbakar setelah diinjeksikan ke dalam ruang bakar, semakin baik atau tinggi angka Cetana bahan bakar tersebut. Cara pengukuran angka Cetana yang umum digunakan adalah menggunakan hexadecen atau C16H34 yang memiliki nama lain Cetana sebagai patokan tertinggi, atau angka Cetana N sama dengan 100 dan 2,2,4,4,6,8. Heptamen Laignoni atau HMN yang juga memiliki komposisi C16 dan H34 sebagai patokan terendah, atau CN dengan 15. Angka Cetana dalam standar biodiesel atau ASTM di 613 minimum sebesar 47, sedangkan untuk standar Eropa contoh di Jerman din 51.606 minimum sebesar 49. Dari kedua senyawa standar tersebut terlihat bahwa angka Cetana menurun seiring dengan kurangnya panjang rantai karbon dan meningkatnya percabangan. F. Angka Cetana. Angka Cetana adalah ukuran kecepatan bahan bakar diesel yang diinjeksikan ke ruang bakar bisa terbakar secara spontan setelah bercampur dengan udara. Angka Cetana pada bahan bakar mesin diesel memiliki pengertian yang berkebalikan dengan angka oktan pada bahan bakar mesin bensin. Semakin cepat suatu bahan bakar mesin diesel terbakar setelah diinjeksikan ke dalam ruang bakar, semakin baik atau tinggi angka Cetana bahan bakar tersebut. Cara pengukuran angka Cetana yang umum digunakan adalah menggunakan hexadecen atau C16H34 yang memiliki nama lain Cetana sebagai patokan tertinggi, atau angka Cetana N sama dengan 100 dan 2,2,4,4,6,8. Heptamen Laignoni atau HMN yang juga memiliki komposisi C16 dan H34 sebagai patokan terendah, atau CN dengan 15. Angka Cetana dalam standar biodiesel atau ASTM di 613 minimum sebesar 47, sedangkan untuk standar Eropa contoh di Jerman din 51.606 minimum sebesar 49. Dari kedua senyawa standar tersebut terlihat bahwa angka Cetana menurun seiring dengan kurangnya panjang rantai karbon dan meningkatnya percabangan. Evaluasi belajar. 1. Rangkuman. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, para ahli telah menyimpulkan bahwa bahan bakar biodiesel memiliki sifat fisika dan kimia yang hampir sama dengan bahan bakar diesel konvensional dan juga memiliki nilai energi yang hampir setara melakukan aplikasi pada mesin. Penggunaan biodiesel di Eropa dilakukan dengan mencampur bahan bakar biodiesel dengan sulfur konvensional dan perbandingan tertentu yang lebih dikenal menjaga faktor teknis pada mesin terhadap produk baru, serta menjaga kualitas bilangan secara biodiesel yang harus sama atau lebih besar 40. Jika kandungan asam lemak bebas terlalu tinggi, lebih dari 0,5% sampai 1%, atau jika terdapat air dalam reaksi, sabun akan berbentuk dengan berlebih dahulu, berbentuk emulsi dengan metanol dan minyak, sehingga reaksi metanolisis tidak dapat terjadi. Karena itu, minyak yang digunakan harus diolah sedemikian rupa untuk membuang asam lemak bebas dan semua laju umpan masuk dijaga agar bebas air. Pendahuluan tentang bioetanol. Alkohol merupakan bahan kimia yang diproduksi
dari bahan baku tanaman yang mengandung pati seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung, dan sagu. Biasanya disebut dengan bioetanol. Ubi kayu, ubi jalar, dan jagung merupakan tanaman pangan yang biasa ditanam rakyat hampir seluruh wilayah Indonesia. Sehingga jenis tanaman tersebut merupakan tanaman yang potensial untuk dipertimbangkan sebagai sumber bahan baku pembuatan bioetanol atau gasohol. Namun dari semua jenis tanaman tersebut, ubi kayu merupakan tanaman yang setiap hektarnya paling tinggi dapat memproduksi etanol. Selain itu, pertimbangan pemakaian ubi kayu sebagai bahan baku proses produksi bioetanol juga didasarkan pada pertimbangan ekonomi. Pertimbangan ekonomi pengadaan bahan baku tersebut bukan saja meliputi harga produksi tanaman sebagai bahan baku, tetapi juga meliputi biaya pengelolaan tanaman, biaya produksi, pengadaan bahan baku, dan biaya bahan baku untuk produksi setiap liter etanol atau bioetanol. Proses pembuatan bioetanol. Produksi etanol atau bioetanol atau alkohol dengan bahan baku tanaman yang mengandung pati atau karbohidrat dilakukan melalui proses konversi karbohidrat menjadi gula atau glukosa larut air. Konversi bahan baku tanaman yang mengandung pati atau karbohidrat dan tetes menjadi bioetanol ditunjukkan pada tabel 1. Sini menjelaskan pada tabel tersebut, glukosa dapat dibuat dari pati-patian. Proses pembuatannya dapat dibedakan berdasarkan zat pembantu yang digunakan, yaitu hidrolisa, asam, dan hidrolisa enzim. Berdasarkan kode jenis hidrolisa tersebut, saat ini hidrolisa enzim lebih banyak dikembangkan, sedangkan hidrolisa asam atau misalnya dengan asam sulfat kurang dapat berkembang. Sehingga proses pembuatan glukosa dari pati-patian sekarang ini dipergunakan dengan hidrolisa enzim. Dalam proses konversi karbohidrat menjadi gula atau glukosa, larut air dilakukan dengan penambahan air dan enzim. Kemudian dilakukan proses peragian atau fermentasi. Gula menjadi etanol dengan menambahkan yeast atau ragi. Proses gelatinasi. Dalam proses gelatinasi, bahan baku ubi kayu, ubi jalar, atau jagung dihancurkan dan dicampur air sehingga menjadi bubur yang diperkirakan mengandung pati 27-30%. Kemudian bubur pati tersebut dimasak atau dipanaskan selama 2 jam sehingga berbentuk gel. Proses gelatinasi tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu bubur pati dipanaskan sampai 130 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian didinginkan sampai mencapai temperatur 95 derajat Celcius. Yang diperkirakan memerlukan waktu sekitar 1-4 jam. Temperatur 95 derajat Celcius tersebut dipertahankan selama sekitar 1 sampai 1/4 jam, sehingga total waktu yang dibutuhkan mencapai 2 jam. Selanjutnya, bubur pati ditambah enzim termenil yang dipanaskan langsung sampai mencapai temperatur 130 derajat Celcius selama 2 jam. Distilisasi. Sebagaimana disebutkan di atas, untuk memurnikan bioetanol menjadi berkadar lebih dari 95% agar dapat dipergunakan sebagai bahan bakar alkohol. Hasil fermentasi yang mempunyai kemurnian sekitar 40% harus melewati proses sterilisasi untuk memisahkan alkohol dengan air dengan memperhitungkan perbedaan titik didih kedua bahan tersebut yang kemudian diembunkan kembali. Untuk memperoleh bioetanol dengan kemurnian lebih tinggi dari 99,5% atau yang umum disebut fuel-based etanol. Masalah yang timbul adalah sulitnya memisahkan hidrogen yang terikat dalam struktur kimia alkohol dengan cara destilisasi biasa. Oleh karena itu, untuk mendapatkan fuel grade etanol, dilaksanakan pemurnian lebih lanjut dengan cara azioptik destilisasi. Karakteristik bahan lignoselulosa. Bahan lignoselulosa sebagai bahan baku bioetanol mempunyai kandungan utama 3 macam polimer yang berbeda yang dikenal dengan lignin, hemilulosa, dan selulosa yang saling berikatan membentuk satu kesatuan yang utuh. Besarnya kandungan masing-masing komponen tergantung pada jenis biomasa, umur, dan kondisi lingkungan tempat biomasa tersebut tumbuh dan berkembang, ditunjukkan oleh tabel 2. Lulosa C6H10O5 merupakan komponen utama lignoselulosa berupa mikrofiber homoglycerida yang terdiri atas unit-unit
glukopironasa yang terhubung melalui ikatan glukosid atau 1,4. Struktur dosa secara umum berbentuk kristalin, tetapi terdapat juga bagian-bagian yang berbentuk amorf pH. Pengolahan biomasa. Indonesia merupakan penghasil biomasa yang cukup melimpah, baik yang berasal dari limbah pertanian, limbah perkebunan, limbah industri, maupun limbah rumah tangga. Contohnya tandan kosong sawit, tongkol jagung, bakas tebu, bakas sorghum manis, dan dadak padi. Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan teknologi konversi biomasa menjadi sumber energi. Perencanaan dari implementasi teknologi berangkat dari konversi gula sederhana melalui proses fermentasi hingga konversi multi tahap bahan lignoselulosa menjadi bioetanol. Kunci dari semua penelitian di bidang ini adalah untuk mengurangi biaya proses sehingga meningkatkan daya saing bioetanol terhadap bahan bakar minyak bumi atau gasolin. Faktor utama yang menjadi penyebab adalah tingginya tingkat kompleksitas yang menjadi sifat dalam pemprosesan bahan ini sehingga membutuhkan pengolahan awal atau pretreatment untuk merubah struktur dan komposisi kimia dari lignoselulosa untuk memfasilitasi kecepatan dan efisiensi hidrolisis karbohidrat menjadi gula fermentasi, seperti yang ditunjukkan pada hal tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan materi biodiesel, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.